Hai guys, masih kembali lagi bersama aku. Di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang sistem transaksi digital dan financial technology atau yang sering kita kenal sebagai fintech. Nah, seiring berkembangnya teknologi, sekarang kita bisa lihat kalau misalkan cara bertransaksi itu sudah berubah banget ya. Dulu semuanya itu serba manual dan harus datang langsung ke bank atau misalkan ke tempat tertentu. Tapi sekarang hampir semua transaksi bisa dilakukan secara online. Nah, perubahan ini disebut sebagai transformasi digital, terutama di sektor keuangan. Nah, transformasi digital ini mendorong munculnya fintech, yaitu teknologi yang digunakan untuk memberikan layanan keuangan dengan cara yang lebih praktis, cepat, dan efisien. Nah, jadi fintech ini tuh cuma soal aplikasi pembayaran saja, tapi mencakup banyak hal seperti pinjaman online atau pay later, terus juga investasi sampai pengelolaan keuangan pribadi. Nah, kalau misalkan kita lihat lebih dalam, ada beberapa alasan kenapa transformasi digital di sektor keuangan itu penting. Karena pertama, proses jadi lebih otomatis dan terstandarisasi, jadi mengurangi kesalahan manusia. Kedua, kinerja jadi lebih cepat, misalkan kayak transfer uang yang sekarang bisa dalam hitungan detik. Ketiga, kita juga bisa mendapatkan insight atau informasi keuangan yang lebih akurat karena adanya teknologi seperti big data dan machine learning. Selain itu, pengalaman pengguna juga jadi lebih baik karena semuanya serba praktis dan transparan. Oke, fintech sendiri juga punya banyak jenis. Salah satunya adalah payment system seperti e-wallet yang sering kita pakai sehari-hari kayak Dana, GoPay, ShopeePay kayak gitu ya. Nah, lalu juga ada digital banking yang kemungkinan kita melakukan transaksi tanpa harus ke bank. Dan selain itu juga ada juga P2P lending, yaitu platform yang mempertemukan orang yang butuh pinjaman dengan yang punya dana. Kemudian ada crowdfunding yang biasanya digunakan untuk penggalangan dana, baik berupa untuk bisnis maupun sosial. Nah, dalam praktiknya, sistem pembayaran digital punya alur yang cukup sederhana. Kita sebagai pengguna tinggal memilih metode pembayaran, lalu sistem akan memproses transaksi dan bank akan melakukan konfirmasi. Setelah itu, transaksi selesai. Tapi, walaupun terlihat mudah, tetap ada risiko yang perlu diperhatikan, seperti kebocoran data, penipuan, atau kegagalan transaksi. Kalau kita bahas lebih lanjut, fintech juga punya banyak dampak besar, baik positif maupun negatif. Nah, kita bahas dari sisi positif dulu. Fintech itu membuat akses ke layanan keuangan jadi lebih mudah, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau bank. Biaya transaksi juga lebih rendah dan prosesnya lebih cepat. Tapi di sisi lain ada juga tantangan seperti masalah keamanan data, kurangnya regulasi, dan resiko kerugian yang cukup tinggi. Nah, menariknya, fintech juga mulai menggeser peran bank tradisional. Kalau dulu kan bank tuh jadi pusat utama layanan keuangan. Sekarang banyak perusahaan teknologi yang ikut masuk dan bersaing. Mereka menawarkan layanan yang lebih fleksibel dan berbasis digital, tapi bukan berarti bank akan hilang ya. Justru kedepannya bank dan fintech tuh akan kayak lebih banyak berkolaborasi gitu. Nah, terakhir, karena fintech ini tuh berkembang dengan sangat cepat, maka dibutuhkannya regulasi yang jelas dari pemerintah. Untuk apa? Untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Jadi, inovasi tetap jalan, tapi tetap aman dan terkontrol. Nah, kesimpulannya, fintech adalah bagian penting dari perkembangan ekonomi digital di era sekarang ya. Teknologi ini tuh membawa banyak kemudahan, tapi juga menuntut kita untuk lebih bijak dan waspada dalam menggunakannya. Oke deh, sekian dulu dari aku. Semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.